Pernah gak sih kalian mikirnya kayak gini? Nanti gede aku mau kerja apa sih? Aku masa depanku gimana sih? Aku mau kerjakan sesuatu kayak kerjakan apa gitu? Kayak apalah tujuanku hidup? Nah, terkadang pertanyaan-pertanyaan itu nggak bisa lah kita jawab sebagai anak-anak remaja tuh, apalagi banyak lah anak-anak remaja yang kayak nggak punya gambaran untuk jawab pertanyaan kayak gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan seperti itu bisa dijawab bila mana kamu sudah menjadi dewasa. Pertanyaan itu akan terjawab sendiri ketika lu udah menjadi dewasa. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan dewasa? Nah, dewasa itu sebenarnya kompleks dan agak personal ya. Kompleks yang aku maksud ini terkadang katanya lumayan ambigu, tapi yang jelas dewasa itu secara perilaku dia seperti orang-orang dewasa, kayak berwibawa, bertanggung jawab, dan seterusnya lah. Itu apa yang dimaksud dengan personal itu, dia itu gak bisa diubah sama orang lain, itu harus dari diri sendiri. Nah, dari dalam hati dan pikiran, dewasa itu harus dikembangkan sama diri sendiri, tidak bisa dibantu sama orang-orang lain kayak mama, bapak gitu. Mereka nggak bisa kayak mengubah kamu langsung menjadi orang dewasa. Tapi bukan berarti kamu pun bisa ya kayak berubah menjadi dewasa sekalipun. Nah, selain itu personal ini masuk juga, ini pun dia ini sebenarnya seperti kayak opsional. Terkadang seperti opsional karena ada kadang beberapa remaja yang berpikirnya ia gak mau jadi orang dewasa gitu. Ia maunya ya karena kalau misalkan jadi dewasa, mereka pikirnya itu pasti kayak aku bakal jadi stres gitu. Tapi dewasa gak selalu stres kok, gak selamanya stres. Malah justru dewasa itu tampangnya keren. Kenapa keren? Karena kamu sudah dianggap dewasa, kamu sudah punya kepribadian, kamu itu sudah matang. Nah, kalau kita tengok orang-orang yang sudah tua itu, kenapa kita lihat mereka kayak berwibawa banget, kayak seolah-olah tahu lah banyak hal, pandai banget membuat keputusan ya, karena mereka udah dewasa. Mereka sudah berpikiran dewasa sudah lama. Nah, dewasa itu sudah mendarah daging di dalam mereka. Tapi terkadang menjadi dewasa itu gak mudah lah ya. Gak ada yang bilang jadi dewasa itu mudah. Jujur, aku sendiri pun belum begitu dewasa, tapi ya setidaknya kita berusaha lah ya kan. Nah, kita berusaha untuk menjadi dewasa untuk beberapa sih ya. Setidaknya kita berusaha untuk menjadi dewasa agar kita bisa menyelesaikan beberapa masalah yang lumayan kompleks atau rumit juga. Nah, ada sih beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk berperilaku seperti orang-orang dewasa. Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab nih yang paling penting. Kalau dewasa berarti menerima tanggung jawab kita. Dewasa ini kayak
kita harus bertanggung jawab atas keputusan kita. Kita harus menghadapi konsekuensi yang bakal kita lakukan. Kita harus kayak selalu bersikap kukuh ketika walaupun kita membuat kesalahan, kita akui kesalahan kita lalu perbaiki kesalahan kita. Nah, selain itu, yang kedua, menjadi dewasa juga berarti harus menerima diri sendiri. Nah, kita juga mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, betul kan? Nah, tapi menjadi dewasa itu haruslah kita pandai-pandai beradaptasi dengan kekurangan kita sendiri dan kelebihan kita sendiri. Kita harus pandai-pandai lah mikir. Selain itu, komunikasi yang efektif. Nah, jujur ya, komunikasi yang efektif bukan kalianku sih. Dan ya, kalian tengok sendiri, aku udah tadi ceramah, kadang ngomongnya bertele-tele. Bukan kadang sih, selalu. Ya, aku teruskan aja dulu. Kita harus belajar komunikasi yang baik. Ya, ini pun salah satu yang sangat penting sih. Ini juga termasuk kemampuan untuk mendengarkan, berbicara dengan jujur. Terus kita harus bisa pandai lah mengungkapkan sesuatu, tapi kita berusaha nggak menyakiti, berpendapat tapi tidak menyakiti orang. Yang keempat, kita harus menunjukkan empati terhadap orang lain. Itu juga merupakan tanda-tanda bahwa kita sudah mulai dewasa. Selain empati, kebijaksanaan itu dapat dibangun dari belajar dari pengalaman yang tadi. Terus kita dapat pertimbangkan dampak-dampak dari tindakan kita. Selanjutnya, yang kelima, kita harus bisa menguasai emosi kita. Kita tidak boleh berpikiran pendek, jangan emosi. Jikalau kita emosi lah ya kan, pemikiran kita bakal menjadi lebih pendek. Kita emosi, kita lebih meluapkan amarah kita di dalam hati, bukan dalam pikiran. Nah, itu sangat fatal sih. Soalnya kalau misalkan kita emosi, kita ngomong keluar, terkadang yang dalam hati kita itu bisa menyakiti orang lain. Itu sebabnya kita harus pandai-pandai kendalikan emosi kita. Kita utamakan selalu berpikir, apalagi berpendapat. Kita harus pandai-pandai lah menguasai emosi kita. Kita harus mengutamakan pikiran bukan hati. Dan berikutnya, yang keenam, kemandirian dan kepercayaan diri. Dewasa juga berarti kita harus mandiri, kita harus percaya diri. Maksud dengan mandiri itu kita tidak bergantung sama orang lain. Ya, itu pemahaman yang salah. Kenapa begitu? Kita manusia adalah makhluk sosial. Kita manusia jelas membutuhkan orang lain. Bukan berarti kita harus selalu bergantung sama orang lain, karena kamu itu tidak bisa independen. Kalau misalkan suatu hari nanti kamu terlepas, kamu tidak punya seseorang yang bisa membantu kamu gitu. Nah, lu mau ngapain? Kamu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu masalahnya. Makanya itu sebabnya mandiri itu penting, dan juga percaya diri. Selain mandiri, kita juga harus percaya diri. Maksud dari percaya diri ini nggak selalu kayak aku bisa ngomong di depan 1.000 orang. Nggak harus selalu. Aku bisa selalu mulus berbicara di depan orang, nggak grogi di depan kamera, nggak selalu gitu. Kadang memang aja ada beberapa orang yang demam panggung. Tapi percaya diri itu sebenarnya lumayan sederhana. Percaya diri yang dimaksud ini itu kayak mampu aja ngomong di depan seseorang
ataupun di depan suatu masalah. Kayak kita jangan sampai terlalu lapang dada, tapi kita kayak percaya aja kalau kita itu memang sudah benar, kita sudah yakin bahwa keputusan kita itu tidak salah. Dan yang terakhir itu kita harus hadir dalam kehidupan kita. Yang dimaksud dengan itu kita itu berarti kita selalu bisa hadir sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita kayak harus beradaptasi, kita harus terbiasa dengan lingkungan kita, lingkungan apapun lah itu, mau dia di lingkungan pekerjaan kah, ataupun di suatu tempat nan jauh yang kita gak pernah pergi, ataupun paling sederhananya di rumah kita. Nah, saya ingin tekankan di sini, proses menjadi dewasa itu perjalanan seumur hidup. Ini tentang selalu belajar, tumbuh, mengembangkan diri. Tidak ada satu cara yang pasti untuk menjadi dewasa, tapi selalu ada peluang untuk terus berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi untuk kalian semua, berjuanglah. Ya, saya yakin suatu hari nanti kalian juga akan menjadi dewasa kok. Ya, untuk sekarang sekian untuk videonya. Terima kasih dan sampai jumpa untuk lain hari.